Awal film kali ini diawali dengan sebuah mobil yang terparkir di depan kantor polisi lokal di wilayah Seoul. Dua orang pria di dalam mobil itu adalah para pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk sebuah misi. Seniornya di sini yang bernama Ji Hyung-doo kemudian mengingatkan juniornya yang bernama Rahun untuk berhati-hati saat menjalankan misi mereka nantinya. Junior itunya pun berjanji akan melakukan tugasnya dengan baik dan meminta kepada seniornya untuk mengatakan kepada bos mereka nanti jika dirinya melakukan tugas dengan baik. Rahun sendiri di sini adalah salah satu agen pembunuh yang masih berstatus magang. Mereka di sini menyamar menjadi salah satu kurir Lazada yang bertugas untuk mengirimkan paket ke kantor polisi tersebut. Tiba di dalam sana, Rahun mendapat sedikit masalah dengan para polisi yang tidak suka dengan para kurir pengantar barang dikarenakan barang seringkali rusak saat diterima oleh pemilik paket. Namun di sini Rahun mengatakan jika tugas kurir hanyalah mengantar barang. Jawaban itu ternyata membuat salah satu polisi merasa kesal dan melempar topi yang dipakai oleh Rahun. Sementara Rahun melanjutkan misinya, kedua polisi itu kemudian menuju lantai di mana mereka bekerja. Di mana di lantai itu sendiri, para polisi ini melindungi seorang saksi kunci dari sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang bandar narkoboy di kota tersebut. Tak lama kemudian terlihat sosok dari Rahun naik ke lantai itu. Misi dari Rahun dan Hyun-doo ternyata adalah untuk menghabisi saksi kunci yang berada di kantor polisi itu. Dan hari ini adalah hari di mana saksi kunci itu akan dipindahkan. Layaknya seorang pembunuh terlatih, Rahun pun mampu melakukannya dengan sangat mudah. 왜 일로 왔어? 뭐야 저거? 너 몇 층 몇 호 가는 거야? 아? 야, 먹어! 지금이라 생각해! Setelah selesai melakukan aksi brutalnya, Rahun pun bersiap untuk kembali. Namun, tiba-tiba dirinya mendapat serangan dari seorang pria yang tak lain adalah seniornya sendiri. Entah apa yang sedang terjadi di sini, yang jelas Hyung-doo tiba-tiba menyerang rekannya sendiri dan membawa tubuhnya pergi dari sana. 걔가 일이야 그냥. Setelah melakukan tugasnya, Hyung-doo pun kembali mengemudikan mobilnya ke sebuah tempat di mana sebuah tim pembersih telah disiapkan untuk mengubah tampilan dari mobil tersebut. Dan inilah pria kantoran. Atas kejadian itu, para polisi pun mulai melakukan investigasi. Seorang detektif bernama Jo mulai memeriksa tampilan dari CCTV saat kejadian. Sementara itu, Hyung-doo sendiri akhirnya tiba di kantornya, sebuah perusahaan bernama NCM Agency. NCM Agency adalah perusahaan samaran yang dibuat sebagai kedok dari pekerjaan mereka sebagai pembunuh bayaran. Di sebuah ruangan, Hyung-doo kemudian membuka sebuah pintu rahasia untuk bisa masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Di mana di ruangan ini seorang wanita bernama Wang telah menunggunya. Nyonya Wang adalah salah satu tim pembersih yang bertugas untuk menghilangkan semua barang bukti di lokasi kejadian yang dilakukan oleh agen mereka. Seorang pria bernama Jung Tae adalah salah satu direktur di perusahaan tersebut. Selaku penanggung jawab yang ada di sana, ia pun menanyakan alasan dari Hyung-doo terlambat kembali dari misinya, yang mana ia seharusnya telah kembali 1 jam yang lalu. 2시간 전에 복귀했어야지. 죄송합니다. Dari sana, Hyung-doo kemudian mendatangi sebuah tempat untuk menemui seorang pria tua bernama Banji. Banji adalah mantan pembunuh bayaran yang juga bekerja di perusahaan NCM. Ia sendiri adalah orang yang telah merekrut sekaligus melatih Hyung-doo sampai menjadi agen senior seperti saat ini. Itulah alasan dirinya seringkali datang dan meminta pendapat pada seniornya itu. Hyung-doo di sini ingin melakukan sebuah permintaan dari Rahun sebelum dirinya tewas, yakni mengirim semua uang tabungan kepada keluarganya. Saat Hyung-doo menanyakan alasan seniornya itu keluar dari pekerjaannya, di sini Banji tak menjawabnya. Namun Banji menjanjikan sebuah mobil kepada Hyung-doo jika nanti dirinya telah tiada. 그래서 어떻게 됐어요? 모르면서 넌 날 못 죽여. 넌 날 못 죽인다고! 다 내게다. Esok harinya Hyung-doo pun pergi mendatangi kediaman dari Rahun. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis bernama Bosul yang merupakan adik dari Rahun. Merasa terganggu akibat dari kedatangannya, beberapa bocah pria yang ada di sana berusaha untuk menyerang Hyung-doo namun gagal. Akhirnya Bosul pun masuk ke dalam rumah dan meminta kepada ibunya untuk keluar. Wanita ini adalah Mion, ibu dari Rahun.
Hyungdo kemudian segera memperkenalkan diri dan mengatakan jika ia dan Rahun bekerja di tempat yang sama. Ia di sini ingin memberikan tabungan milik Rahun kepada sang ibu dan beralasan jika Rahun harus keluar kota untuk sebuah pekerjaan. Di dalam rumah itu sendiri, Hyungdo mengatakan jika Rahun adalah anak yang baik dan seorang pekerja keras. Namun sang adik tak sependapat. Ia di sini merasa jika kakaknya itu tak seperti yang dikatakan Hyungdo. Seperti kebanyakan ABG seusianya, Bosul di sini sangat suka melawan perkataan dari sang ibu. Ia bahkan sampai menghina sang ibu jika dirinya hanyalah seorang biduan yang tak pernah sukses menjadi artis antar RT. 나가 그냥. 끄라고! Namun tak seperti perkiraan dari Bosul, Hyungdo yang telah bekerja sebagai seorang kurir sejak masih kecil ini seringkali mendengarkan lagu-lagu lawas yang menjadi teman setia dalam mengantarkan paket kiriman pelanggan. Ia di sini tak menyangka jika penyanyi dari lagu kesukaannya dulu itu adalah ibu dari Rahun. Hyungdo pun tiba-tiba dipanggil oleh bos pemilik dari perusahaannya, seorang pria bernama Jeon sekaligus ayah kandung dari Jongtae. Si bos di sini ingin agar Hyungdo melakukan sebuah misi pengintaian kepada salah satu petinggi mereka yang bernama Jin. Si bos di sini khawatir jika Direktur Jin melakukan hal bodoh dikarenakan sebuah insiden di masa lalunya yang mana membuat putra dari Jin yang berusia 7 tahun tewas ditabrak sebuah mobil taksi. Sejak kejadian itu, Jin pun terlihat kehilangan semangat hidup dan sering membuat onar dimanapun ia berada. Perintah dari si bos itu pun membuat Hyungdo mengingat sebuah kejadian saat di mana Jin memperlihatkan foto dari putranya. Ia pun kemudian segera untuk melakukan misi pengintaian tersebut. Sampai tiba di sebuah tempat, keberadaan Hyungdo pun diketahui oleh Jin yang merasa jika perusahaan akan menyingkirkan dirinya. Namun, Hyungdo mengatakan jika itu bukanlah tujuannya. Jin yang tak percaya pun lantas memukul Hyungdo dan mengatakan jika kini dirinya keluar dari pekerjaan tersebut. 일만 했어. 해고시킬 수 있을 것 같냐? 그만둔다고. Bukannya memberikan saran, Jongtae di sini malah menyalahkan Hyungdo atas kejadian yang membuat Jin lolos dari pantauannya. Dari sana Hyungdo pun kemudian mendapat sebuah panggilan dari seseorang. Ia pun segera pergi menuju sebuah tempat di mana ternyata Rahun masih hidup. Hyungdo di sini ternyata tidak membunuh Rahun. Ia malah menitipkan Rahun ke klinik Tongfang untuk mengobati luka yang dideritanya. Hyungdo pun akhirnya mengatakan alasannya menyerang Rahun pada misi terakhirnya, di mana sebenarnya hal itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Beberapa hari sebelumnya diceritakan jika Hyungdo sempat merekomendasikan Rahun untuk menjadi agen tetap di perusahaan mereka. Namun Jongtae menolaknya, mengingat kasus yang akan ditangani pada hari itu merupakan kasus besar, yang mana semua yang terlibat pada misi tersebut harus dihabisi, termasuk sang agen magang yang ditugaskan pada misi itu sendiri. 마음에 안 들었어요? 근데 뭐 그래서 안 된다? 알바였으니까. Inilah apa yang dilakukan oleh perusahaan agensi pembunuh bayaran, di mana para agen yang direkrut akan segera dilatih sampai memiliki keahlian untuk melakukan pembunuhan secara profesional. Sebuah rencana pun harus dipersiapkan secara matang pada setiap misi yang akan dilakukan. Kali ini, Hyungdo beserta timnya ditugaskan untuk membunuh seorang target yang merupakan pialang saham, di mana pria bernama Kevin Lee ini menjadi target buruan Hyungdo karena telah melarikan uang ratusan juta dari kliennya. I'm gonna give you one more week. Setelah selesai melakukan misinya, Hyungdo kemudian kembali membawa Rahun untuk menemui keluarganya dan melakukan mukbang bersama mereka. Ia juga beralasan jika Rahun mengalami sebuah kecelakaan saat melakukan pekerjaan dan harus dirawat beberapa hari di rumah sakit setempat. Meski awalnya pertemuan keluarga itu tak berjalan mulus, namun pada akhirnya pertengkaran di antara kakak beradik itu perlahan membaik dan membuat sang ibu terlihat senang akan kembalinya sosok dari putranya itu. Jarak usia yang tak terlalu jauh membuat kakak beradik ini seringkali bertengkar. Miyeon menceritakan jika dirinya menikah di usia muda karena sebuah insiden bucat di jero. Sang suami biada pun pergi meninggalkannya dan membuat Miyeon harus membesarkan kedua anaknya seorang diri. Di tengah perbincangan itu, sebuah pesan pun masuk yang mengatakan jika pengunduran diri dari Direktur Jin disetujui oleh para atasan mereka.
Di mana arti dari disetujui di sini adalah sebuah perintah untuk menghabisi mantan atasannya itu. Ia pun berusaha untuk memastikan perintah tersebut dengan menelpon Jung Tae untuk mencari konfirmasi dari perintah itu. Namun kembali Jung Tae di sini malah memarahinya dan menyuruh Hyung-doo untuk tetap melakukan tugasnya. 도망가실 수 있었잖아요. Keesokan harinya perusahaan mereka melakukan sebuah gathering dan mengajak semua karyawan untuk berlibur ke sebuah tempat. Di mana liburan ini ternyata sekaligus sebagai acara perayaan atas promosi jabatan yang diterima oleh Hyung-doo menggantikan posisi dari Jin di perusahaan mereka. Namun papan promosi yang belum datang membuat Jung Tae yang berada di sana menjadi sedikit kesal dan membuat suasana menjadi canggung. Diketahui jika Jung Tae menjabat sebagai salah satu bos di sana hanya karena sosok dari sang ayah yang pemilik dari perusahaan tersebut. Sampai pada akhirnya barang yang ditunggu pun tiba dan si bos langsung menyerahkannya kepada Hyung-doo sebagai simbolis dari kenaikan jabatannya. Atas kenaikan jabatannya itu, kini Hyung-doo pun berani menghubungi ibu dari Rahun untuk mengajaknya berkencan. Sebagai artis idolanya dulu, Hyung-doo di sini cukup dibuat gugup pada kencan pertama mereka. Di kencan kali ini, Miyun membawa Hyung-doo ke sebuah warkop milik temannya di sisi sebuah walungan. Temannya ini sempat menawarkan kepada Miyun untuk membeli warkop itu, namun Miyun mengatakan jika ia tak memiliki uang sebanyak itu. Temannya itu juga ternyata cukup penasaran dengan sosok dari Hyung-doo dan sempat menanyakan hal itu kepada Miyun. 말하니까 다 네 거 되잖아. 네가 인수해라. 좋은 남자 벌써 만난 거 같은데. 그냥 회사원. Hyung-doo kemudian mulai menceritakan yang sebenarnya di mana Miyun adalah sosok idolanya semasa kecil. Kencan pertama mereka berjalan semulus paha KFC di mana Hyung-doo mulai mengantar Miyun untuk kembali ke rumahnya. Tiba di sana ia pun disambut oleh detektif Jo yang tengah melakukan investigasi kejadian di kantor polisi sebelumnya. Merasa mengenali wajah dari Hyung-doo, sang detektif pun menghentikannya dan meminta identitas dari Hyung-doo. Meski curiga akan sosok yang pernah dilihatnya itu, namun si detektif di sini tak bisa berbuat banyak karena tak memiliki bukti kuat untuk menahannya. Esok harinya Hyung-doo kembali dipanggil oleh bosnya terkait sosok dari Jin yang diketahui masih hidup. Jin di sini terlihat seringkali mengunjungi makam dari putranya yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Dan dari rekaman CCTV itulah Jin kemudian dipanggil untuk kembali dan menghadap para petinggi di perusahaannya. Di sana Hyung-doo pun kemudian diinterogasi tentang alasannya membiarkan Jin hidup. Belum sempat untuk menjawabnya, Jin di sini tiba-tiba mengatakan jika semua orang yang ada di sana adalah para munafik yang hidup dari uang haram hasil membunuh target mereka. Ia bahkan menyebut Jung Tae sebagai orang idiot yang terlalu banyak bicara. Jin juga berusaha untuk menyadarkan Hyung-doo karena ia meyakini jika masih ada sisi baik di dalam hati juniornya itu. 낙하산 주제 끝까지 하라 말아야. 좋냐? 행복해? Dari sana Hyung-doo kembali bertemu dengan detektif Jo yang bersama rekannya sengaja mendatangi perusahaan NCM untuk mencari tahu lebih banyak tentang perusahaan tersebut. Kedatangan para polisi ini ternyata diketahui oleh si bos yang langsung menyuruh Jung Tae untuk mengawasi mereka. Akibatnya Hyung-doo pun kembali dipanggil dan dimarahi oleh atasannya itu dikarenakan telah memberikan kartu nama perusahaan mereka demi menghindari kecurigaan para polisi. Meski dirinya seorang pembunuh yang kejam, namun di sini Hyung-doo hanya bisa terdiam dan tidak melawan semua yang dilakukan oleh atasannya itu. 이상하게 생각할까봐 줬다. 죄송하다는 말 하지 마. 죄송합니다. Kejadian barusan membuat Hyung-doo akhirnya berpikir tentang ucapan dari Jin sebelum dirinya tewas. Apa yang sebenarnya ia cari dalam hidupnya? Apakah selamanya hidupnya akan diatur oleh perusahaan tempatnya bekerja saat ini? Semua pertanyaan itu kini menjadi beban di dalam pikirannya. Untuk menenangkannya, Hyung-doo pun kembali untuk menemui Miyun dan menunggu di tempatnya bekerja. Sambil mengajaknya makan malam, Hyung-doo di sini akhirnya mengatakan perasaannya kepada Miyun. Sebagai ucapan terima kasih telah mengajaknya dinner bakmi lesehan pada malam itu, Miyun di sini memberikan Hyung-doo kado berupa sebuah tas kulit naga yang dibuatnya sendiri. Bagi Hyung-doo sendiri, sosok Miyun kini adalah satu-satunya cahaya di dalam hidupnya yang gelap. Dunia hitam yang dijalaninya kini terlihat lebih cerah sejak ia mengenal Miyun beberapa hari yang lalu.
Hyungdo bahkan sempat menawarkan untuk membeli warkop temannya dengan uang yang ia tabung selama ini. Tawaran itu ternyata bukan ucapan semata, di mana esok harinya Hyungdo kembali mendatangi warkop itu dan langsung membelinya secara kontan. Sementara itu, Detektif Joe bersama dengan rekannya kembali mendatangi sebuah pabrik milik NCM yang dicurigai menjadi tempat terselubung untuk menutupi kejahatan mereka. Namun sayangnya kembali di sana ia tak menemukan kejanggalan. Kedatangan para polisi itu diketahui oleh si bos dan juga Jung Tae yang cukup khawatir akan terbongkarnya bisnis mereka. Masalah lainnya kemudian muncul di saat sebuah dokumen yang berisikan foto dari Rahun masih hidup diberikan kepada si bos yang langsung membuatnya marah kepada Hyungdo. Di waktu yang sama, Hyungdo pun akhirnya memantapkan tekadnya untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Namun sebelum menyerahkan surat itu, Hyungdo di sini harus menghadiri sebuah rapat terakhirnya bersama 2 orang anak buahnya. Di pagi itu, ia pun kemudian diantar oleh 2 orang anak buahnya untuk pergi ke tempat itu. Yang mana sebenarnya, kedua anak buahnya ini ditugaskan untuk menghabisi Hyungdo yang dinilai sudah tidak lagi berguna bagi perusahaan. 내부터 하는 게 낫지 않냐? 내부 탔어요, 부장님. 해고시킬 수 있을 것 같냐? Merasa nyawa keluarga dari Rahun berada dalam bahaya, ia pun segera memperingatkan Rahun untuk segera bersiap pergi dengan membawa adik juga ibunya. Tak punya pilihan lain, Hyungdo di sini membawa Rahun dan keluarganya ke kediaman dari seniornya Banji, di mana akhirnya Hyungdo menceritakan semuanya kepada seniornya itu. Banji pun mengatakan jika tak akan ada yang tersisa jika ia memilih berhenti dari pekerjaan itu, termasuk juga keluarga. Setelahnya, Hyungdo juga menjelaskan semua kebenaran tentang pekerjaannya kepada Miyun yang mana dirinya yang sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran yang kejam. 말 좀 해봐요. 외관상으로 금속 제조 기업이지만 이랬어 엄마. 콜록된 엄마 보고 내가 Hyungdo akhirnya memilih untuk meninggalkan Rahun dan keluarganya bersama dengan Banji, sementara dirinya sendiri memutuskan untuk kembali ke apartemen dan mengambil sisa uang tabungan yang disimpan di dalam sana. Meski beberapa anak buah dari Jung Tae telah bersiap untuk menangkapnya, Hyungdo di sini secara diam-diam akhirnya berhasil mengambil uang tersebut dan kembali ke kediaman dari Banji. Namun sayangnya setibanya di sana, Banji ternyata telah mengkhianatinya. Ia mengatakan jika ini adalah cara satu-satunya agar dirinya bisa diterima kembali masuk ke dalam perusahaan itu. Selama ini Banji tidaklah pensiun, melainkan dikeluarkan karena gagal pada sebuah misi yang mana itu menimbulkan penyesalan dalam hidupnya. Itulah kenapa Banji selama ini tak pernah menceritakan alasannya memilih keluar dari pekerjaan itu. Meski Hyungdo berusaha melobinya dengan memberikan semua uang miliknya agar ditukar dengan nyawa dari keluarga Rahun, namun di sini Banji menolaknya dan memilih untuk tetap menyerahkan Hyungdo kepada Jung Tae. Kehilangan satu-satunya cahaya di dalam hidupnya membuat Hyungdo kini menjadi sangat murka. Ia pun memutuskan untuk melakukan balas dendam dan menyerang langsung ke tempat di mana Jung Tae dan Jeon berada. Jung Tae yang menyadari kemurkaan dari mantan karyawannya itu pun kemudian mempersiapkan semua anak buahnya dengan persenjataan lengkap. Sementara itu dirinya sendiri memilih untuk bersembunyi dan menjauh dari kantornya demi keselamatan nyawanya. 조끼 이쁘네요. 부장님, 대표님 여기 안 계십니다.
Usai membunuh semua rekannya, kini Hyung-do kembali harus berhadapan dengan tangan kanan dari Jung Tae, seorang pembunuh profesional yang bertugas untuk melindungi para petinggi di perusahaan tersebut. Meski awalnya Hyung-do cukup kesulitan dibuatnya, namun pada akhirnya si pengawal pribadi ini harus menyusul rekan yang lain ke alam lain di mana rokok tidak dijual secara ketengan. 건물에서 소음 신고가 들어왔는데요. Kini tiba saatnya Hyung-do berhadapan langsung dengan Jeon. Jeon tak menyangka jika anak buahnya yang paling ia banggakan kini harus berbalik menyerang perusahaannya sendiri. Namun banyaknya mayat yang ada di sana tak menyurutkan niat dari Hyung-do untuk membalaskan dendam kematian dari Myun. 뭐 임마? 그만둔다고! Setelah berhasil membunuh bosnya itu, Hyung-do menyuruh kepada Rahun untuk segera pergi dari sana dengan menyamar menjadi petugas kebersihan. Namun di tengah perbincangan mereka, Jung Tae tiba-tiba muncul dan berusaha membunuh keduanya. 이 새끼야! 우선으로 진행하도록 하겠습니다. Oke cuy, cukup segini dulu pembahasan Mamang untuk film dengan judul Accompaniment kali ini. Seperti biasa, semoga video Mamang kali ini masih bisa menghibur kalian semua dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.